Assalamualaikum Abu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bunda Rahma. Terutama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terutama Tuan Guru nih, Guru nda Jumat. Masya Allah, sampai bergetar saudara, luar biasa. Lanjut. Silakan, ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan, silakan. Mau syahadat juga? Sehat Tuan Guru. Oh enggak ya. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Bang, sehat. Ini Tuan Guru, Gurunda. Ada ingin bertanya Gurunda. Siap. Dalam satu keterangan pernah Gurunda menyampaikan satu kalimat bahwa Yesus turun kedua kalinya itu akan memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat ya Gurunda. Siap. Izin Gurunda, apakah memang Makassar itu daerah timur Gurunda? Makassar daerah timur. Subhanallah. Mungkin Gurunda maksud dari apa yang kutanyakan. Insya Allah mudah-mudahan Gurunda adalah mujahid Allah. Semoga sehat-sehat sampai nanti terbukti bahwa kejayaan Islam itu akan kita raih Gurunda. Terima kasih Gurunda, tapi Amin. mohon penjelasannya Gurunda lagi Gurunda. Iya, terkait dengan yang dimaksud tadi itu adanya di dalam Matius 24 di data nomor 27. Jadi pesannya jangan percaya kepada siapapun, karena kedatanganku nanti itu seibarat cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Ya, kalau dimaknai secara majas, bisa kita maknai seperti itu, bahwa pengajaran oknum yang akan meluruskan akidahnya yaitu dari timur sampai ke barat, sampai nanti dari Indonesia ini yang akan menanamkan gaungan bahwa datangnya sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel itu bukan Tuhan, akan merambah ke barat, sampai barat semuanya kalau bisa gereja-gereja berubah menjadi masjid, kan gitu. Itu kalau dimaknai seperti itu. Seperti itu adanya. Tapi yang saya tangkap di dalam Matius 24 ini, itu seirama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa sungguh kedatangan beliau adalah tanda akan berakhirnya kehidupan di bumi ini. Seperti itu adanya. Artinya ketika beliau datang, tidak hanya diketahui oleh sekelompok orang di wilayah tertentu, tetapi kedatangan beliau itu akan diketahui selayaknya terbitnya matahari, terbenamnya matahari diketahui oleh seluruh penjuru bumi. Begitu juga kedatangan yang kedua, bukan hanya sekelompok orang saja di padang gurun, aku mendengarkan cahaya, aku melihat cahaya, mendengarkan suara, bukan, tetapi seluruh dunia akan bergemuruh dengan kedatangannya yang kedua. Itu maksudnya. Silakan. Pun mau Salam, salam, Tutup, Yesus tutup. Kristus memberkati, salon, Pak, amin, nanti. haleluya. Salon tutup. Salon masih buka salon. Masih buka ya. Mau krembat mungkin ya, mau krembat. Silakan. Iya. Krembat, Pak. Ya. Oke, siap. Memaafkan Oke. kalian. Pak calon, izin biar kondusif, biar enak ya, biar kita diskusinya mengedukasi, kita akademis di sini. Saya harap tetap kondusif. Bapak calon bisa diskusi dengan baik. Anda santun, kami segan. Pak calon, kalau boleh tahu Protestan atau Katolik, Pak? Silakan dibuka mic. Protestan. Protestan, siap. Oten penghujat Yesus, sepakat gak dengan tema ini? Tanda tanya. Tidak. Silahkan dipaparkan, nanti ditanggapi sama Gurunda. Silahkan dipaparkan. Kenapa tidak sepakat? Silahkan. Oke, terlepas dari literasi tekstual, dari doktrin-doktrin, mereka sangat menyayangi Yesus Kristus. Amin, haleluya, Roh Kudus. Aduh, Waduh. Serah, Pak. Serah. Tuhannya Yesus memberkati. Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Kita harus uji dulu suatu kebenaran itu seperti apa. Oke, siap. Terima kasih Pak calon nih. Ini gini nih cara bernarasi nih. Dengarkan baik-baik, nanti ditanggapi ya. Fadol Gurunda. Fadol. Oke, baik. Kalau saya membaca Bible, manusia yang paling terkutuk, yang paling busuk, dan yang paling menempati tempat terendah di neraka itu Yesus. Kenapa demikian? Karena seluruh dosa orang Kristen
itu ditanggung oleh Yesus, diberikan kepada Yesus. Dosa-dosa yang dilakukan oleh Kristen itu semuanya diberikan kepada Yesus ini. Yesus ini manusia yang sangat terzolimi. Di dalam 2 Korintus 5 nomor 21 diterangkan, Yesus yang tidak mengenal dosa sama sekali telah dibuat menjadi dosa karena Kristen. Tuh. Jadi Yesus yang tidak Bagaimana kita uji dulu? Tunggu dulu. Begini Pak, izin yang terkasih. Kita yang diskusi, terkasih. jangan monolog ya. Izin Yesus, Ya, nanti ada ya. waktu untuk menanggapi, selesaikan. Jangan, Ya. jangan biasakan potong-potong ya. Nanti saya jepat kau. Lanjut Gurunda. Ya, menurut Paulus, setelah didatangi makhluk halus, dibisikkan kepada Paulus ajaran-ajaran, maka muncul ajaran 2 Korintus 5 ini. Yesus manusia suci, tidak suci lagi. Kenapa? Karena pada diri Yesus semua dosa-dosa Kristen itu dilimpahkan kepada dia. Baca 2 Korintus 5 nomor 21. Jadi ketika orang Kristen mencuri, memperkosa, membunuh, maka seluruh dosa yang dilakukan oleh orang Kristen ini dilimpahkan ke pundak Yesus. Maka Yesus seketika yang tadinya suci menjadi berdosa. Jadi Yesus ini adalah manusia yang paling banyak dosa. Karena semua dosa-dosa pendeta, pastor, jemaat, ya, itu dilimpahkan ke Yesus. Kemana pergi dosa ini nantinya? Ya ke neraka. Berarti tema ini sangat menghujat Yesus itu adalah agama Kristen. Dosa pencabulan, pencurian, pemerkosaan, korupsi, koruptor dan seterusnya. Semuanya dilimpahkan kepada Yesus. 2 Korintus 5 nomor 21. Bahkan di dalam Galatia 3 nomor 13, Yesus itu kutuk. Yesus menjadi apa? Menjadi kutuk karena Kristen. Kemana perginya orang kutuk ini? Kutuk itu ke surga atau ke neraka? Kutuk itu ke neraka atau ke surga? Jelas kutuk itu ke neraka. Berarti Kristen ke neraka, Yesus ke neraka, Kristennya ke surga. Kasihan Yesus itu sebenarnya. Demikian. Oke, izin menanggapi sedikit ya. Saya itu bertanya-tanya. Anda itu pernah masuk gereja mendengarkan segala sesuatu sumber pemahaman itu berdasarkan doktrin, atau Anda pernah sekolah tinggi ilmu pendeta, atau Anda itu hanya baca-baca saja? Karena segala suatu sumber dari pemahaman Anda itu tidak ada yang pernah diimani, dan cara penafsiran Anda itu tidak sesuai dengan pemahaman orang-orang Kristen dan orang-orang Katolik, ya. Jadi hendaklah kita menggunakan segala sesuatu pemahaman itu tidak yang sifatnya hanya berdasarkan narasi yang sifatnya pribadi. Ya, kalau kita hanya berasumsi saja, bernarasi semau-mau kita, menafsirkan suatu ayat tanpa pemahaman dari orang-orang yang memiliki kepercayaan itu Anda hanya menggunakan sudut pandang dari sebelah pihak, gitu loh. Harusnya Anda mengerti juga bagaimana cara Yang memahami ditanya, apakah jawab. sumber. Saya kan nggak potong. Saya nggak potong ya. Sumber pemahaman Kristen itu perlu Anda tahu ya. Saya beri sedikit ilmu. Perlu Anda tahu tidak hanya bersumber dari literasi tekstual saja yang terdapat di dalam Bible, tetapi ada juga unsur-unsur dari doktrin-doktrin gereja. Karena setiap gereja yang Anda masuki itu Anda akan mendapati doktrin dan denom yang berbeda-beda. Anda boleh pakai. Kalau Anda berdiskusi dengan misalnya Jesus only, pemahamannya akan beda tentang ketuhanan. Anda bahas lagi tentang literasi tekstual, tentang Tritunggal, beda lagi. Kalau Anda baca Bible, beda lagi. Anda kalau ke Roma, beda lagi. Anda boleh pakai King James Version, boleh pakai LAI, boleh. Tetapi ketika Anda semau-mau menggunakan penafsiran itu berdasarkan narasi dan inspirasi Anda saja. Silakan Pak Calon, Anda bernarasi, saya kasih waktu 1 jam, silakan. Baru aja 1 menit, janganlah panas. Karena begini Pak Calon, ya. izin supaya enak, diskusinya supaya berjalan, izin. Ketika Gurunda menarasikan, maka Anda berhak untuk membantah.
ketika tidak sepakat. Nah, bantahan itu harus pakai data. Dan barusan Anda bernarasi tidak ada bantahan sedikit pun, malah curhat. Oke, sedikit ya. Oke, saya paham ya. Ini akan saya bantah begini. Masalahnya kritikus ini, Bebel ini tidak pernah sekolah tinggi ilmu pendeta, tidak pernah masuk ke dalam gereja mendengarkan doktrin-doktrin gereja, dan tidak menganut salah satu denom. Begitu. Anda kan beda keyakinan dan beda iman. Tentu unsur terima kasih. Cukup. Jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Udah. Silakan Gurunda, fadhol. Gak ada bantahan Gurunda. Ya, ini Kristen begitu. Jadi mereka tidak menggunakan akal untuk menjadi Kristen. Mereka hanya menggunakan doktrin dan dogma. Sekiranya seorang dokter menjadi dokter karena dogma, maka semua pasien akan mati, disuntik mati sama mereka. Orang jadi dokter itu karena membaca, orang jadi profesor karena membaca. Sejatinya kalau beragama dengan agama yang betul, agama yang dibentuk, didirikan, diyakini harus berdasarkan dengan bacaan. Bacaan yang di mana? Bacaan yang diterima oleh para nabi. Tertuang di mana? Di buku-buku yang dianggap suci. Bukan kepada sekte-sektean, bukan kepada pendeta-pendetaan, bukan kepada mimbar-mimbaran. Makanya di dalam kitabnya Yahudi itu diterangkan dengan sangat jelas, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Konon ceritanya Kristen datang dari barat membawa firman Tuhan di dalam Bible. Maka yang menjadi rujukan tidak perlu sekolah tinggi, nggak perlu ada sekte, nggak perlu kemudian orang itu paham, ya, menjadi ikan lalu pintar berenang, nggak perlu jadi anjing lalu pintar menggonggong, nggak perlu. Itulah akal. Bible disajikan. Maka untuk mengetahui kebenaran yang ada di dalam Kristen, baca kitabnya. Jangan lihat pendeta, karena di situ ada misi dompet. Jangan lihat kitab yang harus dibaca. Kristen itu seperti apa yang sebenarnya? Ya sesuai dengan kitabnya. Dan itu juga pesan di dalam Amsal 3 nomor 5. Ini susahnya kalau menjadi agama nggak pernah belajar. Nah, kembali kepada tema. Oten itu penghujat Yesus. Yes dan yes. Satu-satunya agama yang dahsyat penghujatannya kepada Yesus itu hanya agama Kristen. Hanya agama Kristenlah yang menghujat Yesus. Hanya agama Kristen. Kalau orang Yahudi hanya menghujatnya sekali. Mereka tidak mengimani. Wajar. Yesus adalah anak haram. Udah, itu di Talmud. Yesus direbus di dalam tinja yang mendidih di neraka. Udah, selesai. Tapi kalau orang Kristen, tiap hari jual-jual nama Yesus, tapi tiap saat menghujat Yesus, menghina Yesus, merendahkan Yesus. Ini yang terjadi di Kristen. Jadi kalau ada pertanyaan, agama mana di atas muka bumi ini yang paling menghujat Yesus? Ya agama Kristen. Karena semua dosa-dosa yang dilakukan oleh Kristen diberikan kepada Yesus. Dalilnya 2 Korintus 5 nomor 21. Saking hebatnya Kristen itu menghujat. Nih, saya jabarkan sama Mubung ya. Saking hebatnya Kristen itu menghujat. Hukum Taurat itu, dengarkan baik-baik. Yang lain tahan napas. Hukum Taurat itu adalah hukum untuk Bani Yakub. Tapi karena Kristen ini agama penghujat, bayangkan apa kata orang Kristen? Kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Ini monolog atau apa ini, host? Maaf. Tunggu dulu, tunggu. Nanti kamu tinggal tanggapi. Sabar. Yesus telah membebaskan kita dari hukum Taurat. Dengan jalan dia menjadi kutuk tuk 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 tuk, digantung di atas pohon. Apa urusannya coba? Hukum Taurat dibatalkan untuk orang Kristen, nggak nyambung kan? Saking hujatnya itu, saking hujatnya Kristen kepada Yesus. Yesus mati digantung di atas pohon demi untuk menyelamatkan dan membebaskan Kristen dari hukum Taurat.
Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Cak Ayu, bukan untuk Kristen. Tapi agama Kristen ini adalah agama penghujat. Sama seibarat orang Malaysia. Orang Malaysia kemudian tepuk tangan, are, gulung-gulung mereka, guling-guling di jalan. Kenapa rupanya kalian? Kita sudah dibebaskan dari Undang-Undang Dasar 45. Kenapa bisa? Dengan matinya kemudian bom-bom di atas pohon. Apa hubungannya? Undang-Undang 45 itu hanya mengikat orang Indonesia. Ketika undang-undang itu dihapuskan, maka yang dibebaskan adalah orang Indonesia. Kenapa pula kalian sibuk, wahai orang Malaysia? Nah, inilah orang Kristen. Hukum Taurat untuk orang Yahudi. Mereka yang jingkrak kesenangan. Kurang kerjaan. Kenapa? Karena mereka tak berkepala. Maksudnya tak ada otak. Yang ada cuman kepala bawah. Kepala bawah aja yang mereka pakai. Kepala bawahnya yang mereka pakai. Kalau kepala bawahnya bernyunyut-nyunyut, nah itulah yang mereka ikuti. Mereka nggak punya otak. Mereka nggak pakai otak. Mereka mempensiunkan otak. Makanya dikatakan 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Mama. Ya, tuh, ini monolog atau gimana sih? Jangan nangis dulu, jangan nangis dulu. Jadi kesimpulan saya, satu-satunya agama yang menghujat dan menistakan Yesus hanya agama Kristen. Telan pil pahit itu dan minumkan air. Demikian. Ya, Anda begini, saya tanggapi sedikit ya. Anda harus tahu sejarahnya. Kristen itu, Pak ya, itu belum ada dulu di zaman Yesus. Perlu tahu. Semasa Yesus dari dia lahir sampai dia mati, Kristen belum ada. Itu harus Anda tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tahu enggak apa gunanya orang itu sekolah tinggi, sarjana S1, S2, S3, profesor, doktor? Itu Anda bisa beli di Gramedia, beli di Shopee buku-buku panduan modul itu. Tetapi ketika Anda tidak melakukan sekolah pendidikan itu, Anda tidak bisa bergelar. Nah, artinya Anda harus memiliki suatu ilmu pemahaman. Anda harus melakukan proses pengkajian dulu. Baru Anda bisa dikatakan Anda orang yang paham. Anda harus uji kompetensi dulu. Apakah Anda sudah layak atau tidak untuk menafsirkan suatu ayat. Masalahnya begini, anak saya saja yang kelas 2 SD itu bisa baca Bible. Tetapi kalau Anda tidak memahami maksud dan tujuan, makna yang sebenarnya, apakah itu makna yang sesungguhnya atau itu hanya bahasa kiasan. Gitu loh. Jangan sampai ada orang-orang yang menafsirkan kitab suci orang lain semau-maunya tanpa memiliki ilmu atau dasar-dasar itu tadi. Sekarang apa bedanya Anda sama tukang somai? Tukang somai juga bisa kok nafsirkan Bible semau-mau dia aja. Gitu loh. Tukang becak juga bisa menafsirkan Bible semau-mau dia aja, bisa. Begitu. Terus istimewanya di mana? Antara Anda sama tukang somai yang bisa menafsirkan Bible itu tadi, nggak ada kan? Semua orang memiliki hak untuk menafsirkan, tetapi ketika Anda melanggar suatu kebenaran, disitulah kita dikatakan Anda ini asumsi pribadi, gitu loh, halusinasi. Nah, dasar suatu pemahaman itu, contoh di Galatia 13, saya sangkal Anda tadi. Anda katakan terkutuklah mereka yang mati di kayu salib. Sekarang Anda boleh dari Indonesia, Eropa, Afghanistan, Turkistan, apalagi Venezuela, kayak Hong Kong, kayak Taiwan. Anda tanya, ada nggak umat-umat Kristen atau Nasrani yang mengimani bahwa Yesus itu terkutuk? Coba. Oh, enggak ada dong, Pak. Bagaimana ini dengan literasi tekstual? Nah, karena ada makna, selanjutnya kita tidak bisa menafsirkan ayat itu hanya berdasarkan ayat 1 sepenggal-sepenggal. Itu namanya memenggal-menggal ayat. Anda harus tahu yang namanya perikop, judulnya dari awal sampai akhir, alkisahnya seperti apa. Anda harus bandingkan lagi dengan doktrin-doktrin seperti apa. Itulah yang dikatakan suatu pengkajian materi secara ilmiah. Tidak bisa berdasarkan narasi liar. Begitu, agar tidak terjadi fitnah. Mana sih? Oh, saya kira dia kabur tadi Juma lawan saya ya. Oh. Oke, sedikit izin host sebentar. Oh, baru 1 menit. Tadi dia sudah 6 menit. Sebentar. Izin, Bang. Nanti saya lupa. Izin ya, tolong jangan keroyokan ya. Saya ini badan saya kurus, kecil, enggak pantas dikeroyok. Enggak. Begini, Bang. Saya enggak hobi keroyok itu. Makanya saya minta izin. Anda menyampaikan bernarasi tadi, kalau tidak
menjalani pendidikan secara sistematis sampai kuliah S2, S3, terus orang tidak berilmu, sama aja dengan anak SD yang main somok atau segala macam, kan begitu tadi ya Bang ya. Anda berkata begitu ya poinnya. Ada yang saya mau bilang ke Anda, sebenarnya orang yang membaca bisa aja jadi profesor. Contohnya siapa? Kakek saya, tetua saya, Buya Hamka, tidak mengecap sekolah pendidikan. Karena beliau rajin membaca, beliau mendapatkan gelar Prof. Dokter dari University Al-Azhar Kairo. Itu aja sih yang saya bilang. Ada orang yang nggak sekolah sama sekali, tapi IQ-nya, intelijensinya tinggi dan dia rajin belajar dan membaca, dia bisa mendapatkan gelar profesor. Gitu. Sampai di situ aja. Silakan. Oke. Ya, sedikit saya tanggapi ya, saya lanjutkan dulu narasi saya yang tadi, jangan dulu dipotong ya. Sebelum kita buka bebel. Calon duda. Udah. Ini sekarang gilirannya Bang Suma. Kamu kan tadi udah bicara. Saya baru 1 menit. Loh tadi kan udah. Kan tadi katanya silakan. Belum, 1 menit lagi tadi udah dipotong. Nah, gimana sih tadi udah? Enggak, kita di sini bukan kompetensi kalah atau menang, bukan. Ya udah, selesaiin nanti. Oke ya, di sini kita bukan cari mana yang benar, mana yang salah, mana yang bodoh, mana yang pintar, mana yang kalah, yang menang, bukan seperti itu konsepnya. Di sini kita berbicara berdasarkan ranah, ya. Anda itu siapa, memiliki kemampuan seperti apa. Ini kita harus mengkaca diri dulu. Anda harus mengenali diri Anda dulu, baru mengenali orang lain. Anda harus mengenali ajaran Anda dulu, baru ajaran orang lain. Ya, saya mau mempertanyakan legalitas. Ya. Anda telah menempuh pendidikan apa, memiliki pengetahuan apa, pengkajian apa, pemahaman apa yang Anda ketahui tentang kekristenan ini, itu harus kita uji dulu. Sejauh mana basic Anda. Tetapi kalau kita asal menafsirkan suatu ayat, tukang becak, tukang somai, tukang sol sepatu juga bisa. Aduh, nggak ada isinya ini. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Ya silakan. Oke, baik. Ini. Anda berbicara mengenai kapasitas. Kalau kita berbicara mengenai kapasitas, Paulus itu tidak ada titel, tapi dia mampu mendirikan sebuah agama dan menggiring manusia menyembah kepada makhluk halus. Lukas tidak ada legalitas, tapi dia mampu mengarang cerita tentang Yesus. Bahkan di dalam Kisah Para Pewarta 4 nomor 13, di situ Yohanes dan Petrus disebut idiot, buta huruf, tidak berpendidikan, idiot. Tapi dia mampu ngarang-ngarang cerita seperti dongeng di Pulau Patmos. Ajaibnya, Anda yang mengaku bertitel percaya kepada dongeng-dongeng yang tak berdedikasi itu. Oke, ini celakanya Anda. Ini celakanya Anda berbicara tentang itu. Paulus apa titelnya? Apa kapasitasnya Paulus ini? Berbicara mengenai legalitas, apa legalitas Lukas, Markus, penulis di Pulau Patmos, begitu juga penulis buku Matius. Legalitasnya apa? Dan siapa yang memberikan legalitas kepada mereka? Sedangkan yang saya sajikan samamu itu data dari surat kabar yang berasal dari barat, buku yang kau anggap firman Tuhan, tapi bohong. Itu yang saya sajikan. Makanya saya mengatakan satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghujat tak henti-hentinya kepada Yesus hanya agama Kristen. Itu yang harus Anda patahkan. Bukan berbicara mengenai titel, bukan berbicara mengenai legalitas. Ingat, buku-buku, setumpuk buku, buku-buku clipping, buku-buku Spanyol, separuh nyolong dari terjemahan kitabnya Yahudi, itu bukan firman Tuhan. Hanya sebuah cerita-cerita yang bisa dikoreksi dan direvisi, diterjemahkan ke seluruh bahasa, bla 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 bla. Hanya doktrin dan kebodohan yang bisa mengimani dan percaya itu adalah firman Tuhan. Pahami itu, Bung.
Jadi nggak usah kau cerita titelmu apa, kapasitasmu apa. Loh, yang tertulis kayak begitu kok. Yang tertulis dalam Bibelmu kayak begitu. Ngapain kau cari-cari titel? Maksud kamu mungkin, kalau kamu tidak punya sekolah keserjanaan teologi, kamu bukan pendeta, kamu bukan pastor, kamu tidak punya hak melakukan penipuan-penipuan selayaknya mereka yang punya titel. Bilang aja kayak gitu. Kamu tidak punya hak membohongi orang, kamu tidak punya hak untuk menipu orang selayaknya mereka yang punya sekolah-sekolah teologi ini. Bilang kayak gitu jujur. Gak usah kamu bersembunyi di balik titel, bersembunyi di bawah legalitas. Sedangkan Kristen itu tidak memiliki legalitas dari Yesus. Ada nggak Kristen di muka bumi ini yang mampu menunjukkan legalitas Kristen? Bahwa Kristen adalah agama, adalah jalan, adalah kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Ada nggak? Tampilkan di hadapan Bang Suma. Saya mau berdiskusi dengan dia. Ada? Ada nggak? Ada nggak legalitas Kristen ini dari Yesus? Ada nggak? Itu dulu. Bagaimana dengan para sahabat? Itu juga tidak punya legalitas. Artinya Siapa Anda bilang? tidak percaya juga Siapa dong dengan bilang? hadis. Husu Al-Quran Apa min legalitasnya? arba'ah. Terima Al-Quran daripada sahabatku. Jelas. Rasulullah bersama dengan Hadis sahabatnya. Mulut Rasulullah dengan kuping sahabatnya. Sekarang Yesus dengan siapa dia berbicara sehingga melahirkan agama Kristen? Yesus pernah bertemu siapa? Legalitas Penulis para siapa? sahabat. Yesus dengan siapa? Ada nggak? Legalitas para sahabat ada nggak? Anda percaya nggak dengan hadis? Ada. Mana? Apa sekolah apa dia? Sahabat itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Itu adalah orang yang menerima Al-Quran dari Rasulullah. Makanya disebut ilmu sanad. Makanya ada sanatnya, makanya ada talaki, makanya ada disebut ijazah. Apa ijazah itu? Rasulullah menyampaikan, mereka mendengarkan, mereka mengulang, mereka menghafal, mereka menuliskan. Jelas? Sekarang firman itu bersanad nggak, saya tanya, kalau kita bahas firman? Oh jelas, sanatnya jelas. Nabi Muhammad menerima dari Roh Kudus, Roh Kudus menerima dari Allah. Sekarang kembali kepada Anda, mana legalitas Kristen dari Yesus? Sebutkan, di mana tertulis? Kristen adalah Dari Roh agama Kudus. yang diajarkan oleh Yesus. Mana? Tunjukkan, jangan besar mulut. Mana legalitas agama Kristen? Mana? Tunjukkan, di mana itu? Oke ya. Oke. Sekarang kita uji dua, apa sih tiga. Apa sih makna daripada legalitas itu? Sesuatu yang sifatnya diaminkan, bersanad dan memiliki Ya udah, bukti. silakan. Anda Disahkan. tunjukkan di mana Yesus mengaminkan agama Kristen. Tunjukkan. Kristen bukan agama tapi ajaran. Mana tunjukkan legalitas Kristen ini dari Yesus, mana? Bukan agama, bukan agama. Nah, itulah bukti bahwa Yesus tidak mengenal agamamu. Nangis. Jadi jangan so intelektual, jangan so intelek, jangan so kritisin karena titel. Sekarang tunjukkan Kita berbicara tahun 2024. legalitas agama Kristen sebagai komunitas penyembah dewa ini. Tunjukkan mana dari Yesus, di mana tertulis? Diakui kok di Roma. Di mana? Ribuan tahun Di mana yang lalu. Yesus mengakui agama Kristen? Kristen itu apa? Anda harus tahu. Saya tidak tanya definisi Kristen, saya tanya di mana Yesus memberikan legalitas kepada sekumpulan manusia pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, yang suka pelihara kulup. Mana legalitas dari Yesus? Mana? Berarti Anda ini tidak mengakui bahwa Yesus itu utusan. Utusan untuk Bani Israel, bukan utusan untuk Kristen laknat, bukan. Mana? Tunjukkan. Tidak. Tidak. Salah Anda. No. Salah. Mana? Salah. Tunjukkan ke saya. Salah. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Apakah pada zaman itu Yesus hanya Apakah pada menyampaikan zaman itu kepada Bani saya Israel? tidak mau ikut-ikutan cara pendeta berdusta. Saya mau Anda menunjukkan ke saya legalitas standing kekristenan sebagai suatu komunitas berkuluk penyembah Yesus dewa-dewa. menyampaikannya Dari Yesus tidak ada hanya enggak? pada Bani Israel. Dia menyampaikan juga kepada bangsa Roma. Kamu tidak usah membual. Saya minta mana legalitas standing dari kumpulan manusia-manusia laknat, pemakan babi, pemakan anjing, pekulup ini mana? Dari Yesus. Mana dari Yesus? Tunjukkan. Faktanya lo ada sampai sekarang masih hidup. Itu kan bukti. Bukti bahwa bisa bermamah biak, berkembang biak sampai sekarang. Kamu berbicara mengenai tentang Bang Suma legalitasnya. Saya tanya tentang pengarang-pengarang Bible-mu itu kau nggak bisa tunjukkan. Saya pun bertanya tentang agamamu mana? Dari Yesus mana? Hah?
Kalau berbicara bahasa legalitas juga kalian juga nggak punya legalitas kok. Mana ada Al-Quran menyebut Islam? Al-Quran menyebut Islam. Rasulullah menyebut Islam. Bahkan Yesus pun menyebut Islam. Ayo. Oke. Mana Yesus Oke, pernah menyebut pertanyaan Kristen? saya satu. Mana? Pertanyaan saya satu. Bertanya. Siapa Bertanya. Sabit bin Walid? Apa Bertanya. legalitasnya sehingga dia menulis Al-Quran? Bertanya. Legalitas penulis Al-Quran itu apa? Bertanya. Saya jangankan Dijawab. Al-Quran. Dengar. Jangankan Al-Quran. Yang saya tanya samamu, agamamu, penyebutan Kristen, ada nggak Yesus sebutkan? Legalitas Sabit bin Walid sebagai penulis Al-Quran itu apa? Ada nggak? Loh, kalau dia nggak punya legalitas, saya nggak percaya dong. Ya, saya tidak punya kewajiban untuk membuat kamu percaya. Saya sedang Ya, membahas artinya Bible. sama. Ini tema nih. Artinya kan sama. Oten penghujat Yesus. Yes, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang kerjanya sibuk menghujat Yesus hanya agama Kristen. Semua Ya, menurut kalian ibadah-ibadah, juga gitu. semua ibadah-ibadah yang kau lakukan itu penghinaan semuanya kepada Yesus. Tak ada satupun ajaran dari agamamu yang tidak mengarah kepada penghinaan dan penghujatan kepada Yesus. Apa yang kau lakukan yang tidak menghina Yesus? Mana kalau kita uji dulu? Kita uji dulu. Ini dari tadi saya uji kau cuman mangap. Gimana ceritanya? Ibadah Minggu menghujat Yesus. Natal menghujat Yesus. Apalagi? Apa yang tidak menghujat Yesus di Kristen? Apa? Makan babi, hujat Yesus. Makan anjing, hujat Yesus. Apa? Salib, hujat Yesus. Apa dari Kristen yang tidak menghujat Yesus? Apa? Oke, kita uji. Bagaimana dengan kamu juga beribadah? Kita tentang beribadah aja yuk. Kita uji tentang beribadah. Aduh. Oke, silakan. Kita beribadah. Silakan. Bagaimana kalau kita uji tentang ibadah? Silakan. Oke, saya uji kamu ya. Saya anggap kamu orang the best number one debater yang ada di Indonesia yang mewakili keislaman. Sekarang saya tanya, perintah sholat 5 waktu. Kenapa Mbak lagi? Keben. Aduh macam meripot di bawah. Bukan ke band, dia kalah lawan saya. Aduh meripot aku ada kau meripot kau. Nggak ada legalitas dari Yesus tentang karesting ya. Kalau di dalam Ya sama saja. Sabit bin Walid juga nggak ada legalitas kok. Di dalam Islam tertulis di surah Ali Imran ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Sabit bin Walid Islam itu menjadi bukan nabi, agamamu. bukan rasul, tapi dia bisa nulis Al-Quran. Kucluk, sok-sok intelek tadi. Ini ternyata kododol. Dari mana kau Iya, tahu? Sabit bin Walid itu legalitasnya apa? Saya lanjut pertanyaan Gurunda ya sebelum Gurunda naik. Di mana Yesus mengenal karesting itu? Di mana Yesus menyebut karesting pemakan babi? Kayak kau ini mana? Sosok intelek tadi. Kalian level saya mau lawan cuma Yesus aja. bawa Kristen, woi. Kau tunjukkan datanya kalau Kristen bawa Yesus bawa Kristen. Kau tunjukkan sini. Jangan pakai congor sama kau. kita aja, belum ke Gurunda sama kita aja kau mencret. Udah banyak mencret kali kau di gaya kau. celana, berak celana kau. Saya mau Kau sama Gurunda. panggil si Juma, jangan kabur. Paham kau? Jangan kabur, Data Juma. kau bawa, data jangan congor kau. Bukan warung kopi nih. Bukan warung kopi nih model congor. Data di sini. Semua pembuktian itu harus ada data. Di pengadilan harus ada data. Mana data kau? Juma kabur Congor karena kemarin kalah. sama aja kau. Dia model congor kau. Yang kali gaya kau. Biarin Juma aja lawan saya ya. Ayo. Silakan. Dia udah kak. Saya kira kamu tadi kabur bro. Kabur dari penyembah dewa nggak mungkin, itu mustahil. Pemakan babi kepanasan ngeripot sadar diri kenapa kamu tuh? Ini sudah 2 akun saya di-report sama penyembah dewa ya. Oke, Iya. sekarang mari kita buktikan. Anda tidak mampu kemudian memberikan legalitas standing daripada Yesus terhadap agama Kristen. Agama Kristen ini lahir. Agama Kristen ini lahir seperti setan di padang gurun, lahir dengan sendirinya. Tak ada yang mengajarkan, tak ada nabi yang mengajarkan makan babi, tak ada nabi yang mengajarkan ibadah minggu, tak ada nabi yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi memiliki nonot, disunat pada hari ke-8, mati kemudian dan bangkit pada hari ke-3. Tak ada nabi, itu ajaran setan. Kita berbicara Itu legalitas ajaran ya. setan. Nah, sekarang kita berbicara legalitas. Islam disebut oleh Rasulullah. Al-Maidah ayat 3. Islam disebut di dalam Al-Quran.
Rasulullah mengajarkan Islam. Sejazirah Arab menerima Islam. 1400 tahun Islam berjaya sampai hari ini. Itu berasal dari lisan Arabian yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tolong kau tunjukkan di mana pernah Yesus menyebut sebutan kata Kristen. Silakan. Oke, kasih saya 1 menit ya. Sebelum saya jawab pertanyaanmu, saya akan sangkal dulu yang tadi, bahwa kalau berbicara masalah legalitas, Sabit bin Walid itu siapa? Apa legalitasnya dia menuliskan suatu Al-Quran? Dia nggak punya dasar-dasar hukum untuk menuliskan firman itu tadi, karena dia bukan nabi, bukan rasul kalau kita berbicara. Yang kedua, sumber pemahaman suatu keyakinan bersumber daripada kitab suci, berdasarkan literasi tekstual, sesuatu yang sifatnya tertulis. Sekarang kalau kita berbicara legalitas, Sabit bin Walid nggak punya legalitas karena dia bukan nabi dan bukan rasul, bukan juga dia dari Bani Israel, dari orang-orang Israel. Sekarang kita berbicara masalah legalitas. Yang ketiga, pertanyaan saya tadi belum kamu jawab. Di mana perintah sholat 5 waktu? Ada benar di dalam Al-Quran dikatakan, jadikanlah sholat pagi dan petang. Tetapi di mana perintah sholat 5 waktu? Sekarang, jika peribadatan kamu tidak bisa kamu buktikan secara literasi tekstual, berjumlah segala sesuatu yang sifatnya tidak ambigu, ya, fix dan fakta. Ada yang mengatakan dia sholat 5 kali 1 hari, maka sebutkan saya di mana ayatnya yang mengatakan harus 5 kali. Yang kedua, di mana perintah di dalam menentukan rakaat di dalam sholat? Adakah di dalam Al-Quran dikatakan kamu harus melakukan sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Kamu harus sebutkan sampai dia mencapai 17 rakaat. Nah, oke, di mana di sudah dalam kafir. Al-Quran itu disebutkan? Nah, dijawab. Udah kafir. Ya, saya tidak mau asal jawab. Kita berbicara literasi tekstual. Iya. Diam. Oke, diam. Jangankan yang kamu tanyakan, gerakan-gerakan sholat aja ada ayatnya di dalam Al-Quran. Oke? Sekarang saya jawab pertanyaan kamu. Sholat subuh ada di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Sholat zuhur di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18. Sholat asar Tolong dibaca. Nggak usah, nggak perlu. Di dalam Al-Quran. Berarti kamu nggak tahu. Dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat pertama. Kemudian maghrib di dalam Al-Quran juga disebutkan surah Al-Baqarah ayat 15, ayat 177. Isya di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 58. Semuanya lengkap, saya sudah sampaikan samamu. Saya kasih satu contoh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Salat Jumat perintahnya ada. Saya balik nanya, mana perintah salat, mana perintah joget hari Minggu di dalam Bible dari Yesus? Itu PR kau. Jawab sampai gigimu rontok satu persatu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dengan sangat sempurna, sallu kama ra'aitumuni usalli. Oke? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Aku salat asar 4 rakaat, ya lihat itu. Aku salat 3 rakaat, 2 rakaat, lihat itu. Waktunya ini, lihat itu. Jadi ada praktek, ada teori, ada praktek. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kami kemudian diperintahkan salat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu jelas. Nah, sekarang saya balik. Saya kembali kepadamu. Tolong tunjukkan legalitas dari Yesus tentang agama Kristen ibadah Minggu. Yesus menyebutnya di mana? Silakan. Sebelum saya jawab, saya tanggapi dulu. Sebelum saya jawab, saya tanggapi dulu. Ada gembok, ada kunci, ada tanya, ada jawab. Ada, silakan kau jawab. Jadi segala sesuatu itu tidak mungkin tidak ada jawaban ya. Silakan Sebelum kau saya jawab, silakan saya akan menyangkal dulu omongan. Itu coba dari dulu kayak gitu. Sebelum saya jawab, saya sangkal dulu. Sebelum saya jawab, saya sangkal dulu. Habis saya menyangkal, saya ajukan pertanyaan. Itulah Paulus. Itulah Paulus. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itulah agama Kristen. Setiap berdiskusi yang lebih kedepankan oleh mereka adalah kelicikan seperti setan di padang gurun. Pertanyaan saya kau jawab. Pertanyaan saya kau jawab. Saya jawab. Silakan. Oke, saya jawab ya.
Dek Tapi Juma, sebelum saya menjawab, saya tanggapi dulu. Oke. Begitu. Sebelumnya kita di sini bukan mau Aduh. besar-besar suara, bukan. Alah, Ya. alah, kau jawab pertanyaan saya, silakan. Jangan kayak dewasa. Kau jawab Dewasa pertanyaan diri. saya. Jawab. Tendang aja kalau nggak menjawab, tendang. Berikan Jawab. saudaramu ini kesempatan untuk Jawab. menjawab. Nggak ada saudara. Saya tidak bersaudara dengan kafir laknat. Jawab. Baiklah, Jawab ya. pertanyaan saya, silakan. Ya, ini dijawab. Jangan ada keegoisan. Mati dulu motor itu, Motor tuh matiin dulu. Berisik. Jawab. Ya, ini saya jawab. Sabar, jangan emosi. Sesungguhnya adalah orang-orang yang bersabar itu mendapatkan kemenangan. Itu ada di dalam Jawab. Saya jawab ya. Ya. Jadi begini, kamu harus sebelumnya bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, kamu harus tahu hukum-hukum fikih dulu di dalam kitab. Endul, Buang aja, buang ini, buang. penyembah biawa, penyembah dewa-dewa. Saya minta kau jawab, bukan kau suruh kau berceramah di sini. Biadab, pemakan babi. Pertanyaan sangat fundamental loh pertanyaan saya. Pertanyaan yang sangat mendasar. Apa yang di Kristen yang berasal dari Yesus? Tak ada. Kau bisa jawab? Nggak Hah? ada. Legalitas dari Yesus tentang agamamu mana? Jawabanmu mana? Mana? Ya mau jawab nggak dikasih. Dasar biadab. Framing lagi, Pengikut framing. Pengikut Paulus hanya bisa menipu. Diskusi agama kalau pengikut Paulus pasti kerjaan cuma menipu. Yang saya tanya samamu, mana legalitas Yesus terhadap pemakan babi, kumpulan orang-orang pelihara kulub? Mana legalitasnya dari Yesus? Mana? Tunjukkan. Ada? Tak ada. Pindah lagi. Ya, Kalian kata kamu, ibadah. saya kan belum jawab. Kalian Saya kan belum ibadah jawab. minggu. Ibadah minggu itu mana perintahnya dari Yesus? Ada? Tunjukkan. Cuma kita Silakan. ini diskusi. Silakan. Jangan keroyokan, jangan monolog berjiwa besar, perbaiki Biadab, kekurangan, terima pemakan kritik. babi, anak laknat, anak haram. Jawab. Lo di tempatmu juga boleh makan babi kok. Anak haram, penyembah setan, penyembah roh halus. Sudah turun dia. Nggak ada Turunin aja nggak ada itu. ininya ya, Nggak ada nggak ada ilmunya. malunya ya. Oten nggak ada malunya ya. Ya Astagfirullah. namanya keturunan monyet. Gimana ada malunya? Dekna, lahir pun Dekna bukan sirik dari naik. lubang yang di depan, dia lahir dari lubang belakang. Gimana mau menjawab? Udah nggak bisa jawab, masih kor-kor, dasar tolol. Astagfirullahaladzim. Emang Yang tolongnya pintar lah kebangetan. sedikit. Yang pintar lah sedikit naik. Bagaimana ya mau bisa jawab? Memang Kristen itu apa ya, bobrok itu loh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Paling muter-muter ngeles Bunda, tingkat tinggi. Bunda izin itu sapa dulu Bun yang di sebelahnya Bunda itu ya. Siapa? Oh, Zabur Aseba. Ih, bagus Saya mau ini nanya namanya. dulu boleh? Dinda Abuya boleh bertanya, Dek? Abuya, Nah, kan monitor. katanya nggak monitor aku. Lagi mengajar biasanya Gurunda. Oh, siap. Poin gini toh, itu ada teman kami logika. Dengar itu ya. Noise. Dua natur bang blender. Zabur, kau Kristen Muslim Zabur? Zabur Muslim Kristen? Mama Astagfirullahaladzim. Satu aja pertanyaan dia sudah ini. KO, sok-sok intelek tadi pembukaannya. Padahal mah bukan intelek, dia tuh telek, itu tuh telek-telekan. Telek. Eka Yustika, assalamualaikum, selamat siang. Muslim, Kristen, Eka. Oh Eka. Mama Eka tidur. Naikkan lagi. Teman-teman pernah mendengarkan nama Sabit bin Walid nggak?
Pernah itu Said. sahabat Nabi. Said bin Walid. Sahabat Said. Nabi. Sabit bin Walid penulis Al-Quran, diantaranya yang 4 orang itu umur 11 tahun bertemu dengan Rasulullah. Jadi beliau bertugas menulis. Said bin Sabit, Bun. Said bin Sabit. Said bin Sabit. Bukan Sabit. Kalau ini Said bin Sabit. Yang dipertanyakan tadi oleh dia Sabit bin Walid. Sabit bin Walid, bukan Said bin Sabit, Bunda Rahma, yang ditanya sama si apa tadi? Sabit bin Walid. Sabit bin Walid. Beliau itu usia 11 tahun bertemu dengan Rasulullah sampai beliau besar. Akhirnya dipercayakan untuk menulis Al-Quran. Jadi beliau termasuk 4 sahabat Nabi yang ditugaskan untuk menulis Al-Quran. Begitu. Itu bukannya ini, Bun? Bukannya Khalid itu? Bukan Said Khalid bin bin Sabit Walid, itu penulis. bukan Khalid bin Walid, Bang Zuma. Kalau Khalid bin Walid, Bukan Said juga? bukan Memang Sabit? Sabit bin Walid. Iya. Nah, ini Bang Jibril ya. Itu Said bin Sabit, Subair bin Amwar. Saya baru dengar soalnya. Said bin Assalamualaikum Sabit warahmatullahi penulis. wabarakatuh. Zaid bin Waalaikumsalam. Sabit. Iya, Bunda Sarah. Zaid bin Sabit. Saya baru dengar itu. Iya, Zaid bin Sabit. Aduh, ya Allah ya Rasulullah. Kalau Sabit bin Assalamualaikum Walid. warahmatullahi Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, Zaid bin wabarakatuh. Sabit. Ya, benar. Aduh. Ya, ini dari tadi di bawah pada minta Bang Jibril dinaikin, ini baru minta naik Bang Jibril, makanya baru muncul dia. Ayo dek. Kalau yang pribadi, private mesti host yang angkat. Jadi mau klarifikasi 2 poin. Satu, sahabat Nabi itu ada 2, ada Zaid bin Sabit, ada Khalid ibnu Walid. Walid. Nah, Ya, Khalidnya Nah, itu kalau kalau yang Khalid bin Khalid Walid, itu iya. ya kalau Khalid itu dia yang menguasai Roma dan Persia. Memang jenderal perang yang nggak pernah Betul. kalah sampai sekarang. Betul. Habis itu kalau Zaid bin Sabit itu sebenarnya asisten. Nah, kalau ada tadi yang Sekretaris. dia yang membelokkan fakta sejarahnya bahwa di mana Zaid bin Sabit mendapat legalitas, itu saya ada datanya, boleh ditunjukin abangku? Iya, silakan dek. Makanya saya bingung tadi. Karena dia ulang-ulang Sabit bin Walid ini siapa gitu. Iya. dia campur namanya orang. Dia campur namanya. Khalid bin Walid itu digelari pedang Allah yang terhunus. Yes, Khalid ibn Walid. Keren. Di mix Jadi, ya sama Oten. Kalau kita baca The History of the Quranic Text from Revelations to Compilations, ini bukunya bahasa Inggris, tapi bukunya ini berdasarkan hadis, ya. Di halaman 72, penulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Pada periode Madinah, kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama, lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi. Ulang ya. Saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Jadi ini udah kurang legal apa nih? Karena dia hanya menyalinkan, dia menuliskan. Nah, saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid
legalitas. Menurutmu, Waduh, tapi tadi tidak siapa bisa namanya? menurut orang. Tadi siapa namanya, Bang? Ya. Kita uji dulu. Enggak, tadi siapa Uji dulu. namanya? Zaid apa Khalid apa siapa nih? Ya Khalid bin Walid lah ya. Masih juga Cuma salah. kamu tuh belum lawan saya. Biarkan saya lawan apologet dulu. Udah, Kamu kau tuh jawab masih dulu di bawah pertanyaan saya. Kau jawab dulu pertanyaan saya. Kau tunjukkan legalitas dari Yesus tentang agama nyembah dewa, 3 dewa. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan menyembah 3 dewa. Kemudian tunjukkan di mana Yesus mengajarkan menyembah dewa di hari Minggu. Silakan. Kau kalau tidak bisa lolos dari sini, kau ke gereja colok pantat pendeta, jilat. Anak buah saya, ya. Jadi gini, konsep Trinitas, Trimurti atau Tritunggal itu lahirnya kapan? Kamu harus tahu. Di zaman Yesus yang saya tanya, Bahlul. Pemakan babi. Yang kutanya legalitas dari Yesus terkait penyembahan kepada 3 dewa. Jangan kau tanya kapan mulai Trinitas itu muncul, kampret. Kuinjak juga lidah kau nanti pakai kaki. Pikir kau berakal, pikir kau itu punya ilmu, ternyata kayak gini aja ilmu kau. Kau bakar Bible, debunya kau minum, campur air. Mudah-mudahan dengan begitu kau bisa hadapi saya diskusi. Modal suara aja. Dasar kampret. Udah jelasin aja, Dek. Jelasin aja, enggak usah digubris manusia stupid kayak gitu. Enggak, udah jelas kok, Bang. Dia jenderal sama penulis aja ketukar kok. Dia mau nggak dia nggak bisa apa-apa itu. Tidak ada memang Gurunda. Makanya aku suruh ke gereja. Kalau di Islam kan udah jelas tuh Al-Maidah ayat 3 tuh. Al-yawma akmaltu lakum, itu legalitas dari Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Nah, coba Yesus mana menyebut karesteng, kafir, laknatullah, pemakan babi. Pakai balis-balis kok gawe, ten. Izin sapa dulu guru-guruku. Ini secangkir kopi. Assalamualaikum abangku Gurunda. Salam Bang Zuma, Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga saya selalu semua dan sahabat dalam lindungan Allah ya. Amin. Sambil chatting dengan ini teman-teman, dengan senior-senior kita ya. Silakan lanjut. Oke, naiklah yang agak berilmu lah teman, berilmu lah, yang pinter lah dikit. Masa di kerestengin nggak ada yang pinter? Aduh, dijawab satu, disuruh jawab satu pertanyaan aja nggak bisa kalian. Apa kalian ini pada bodoh? Yang botol tadi Salam yang duda. disuruh jilat bokong itu dinaikin lagi apa enggak, Bun? Ya udah, dengan inilah Dinda Jibril, silakan. Saya teleponan dulu dengan orang Riau ya. Baik, Ya. Terkait dengan Logila. Mohon doa teman-teman dan tepuk tangannya juga. Baik, Paman. Kita Ini keramasin calon muda. sampai busuk. Boleh lanjutkan. Ini calon
duda ini kau berharap mati istrimu kah? Kau mau jadi sekali mau jadi duda? Halo. Woi, Halo, mau kau jadi begini, duda? maaf, satu menit aja, 1 menit setelah itu saya turun, tidak naik lagi, janji saya, sumpah ya. Nggak boleh, nggak Begini boleh. ya. Apa kau menarasikan? Apa? Jangan takut, 1 menit saja. Ngapain takut sama Kalian sabar 1 menit. Kalian pakai hadis, saya tantang hadis Imam Bukhari yang paling sahih. Di mana literasi tekstualnya? Ya, muka di kau mana aja. teks orisinil Turunin apa literasi enggak nih sampah tekstualnya? ini? Kalau ada Imam Bukhari punya literasi orisinil tekstual, paper text masuk Legalitas Yesus, Diam, bentar. legal izin Bunda. standing Bentar. keaslian. Ya, Aduh. saya tantang Juma untuk menampilkan hadis sahih Imam Bukhari di mana Diam saya kau tantang. diam dulu. Ini biar diatur Jangan dulu. Ini takut. diskusi. Saya tantang bukan.